Jadi ini bukan kalimat saudara. Ya saya yang menghitung. Enggak, supaya dibenarkan di Berubah sini. ini. Pak Ini yang penasihat ngetik hukum kan- ini akan keberatan kalau ini pernyataan ini bukan pernyataan Anda gitu loh. Ini Itu betul pernyataan pernyataan saya. Anda atau bukan? Pernyataan saya yang begitu, saya 2 tahun yang lalu tentu saja akan saya revisi. Kok 2 tahun lalu ya? Oh, lama sekali. Wah, baru sih, Masya Allah. Ini kan saudara diperiksa kapan? Diperiksa di penyidik kapan? Lupa saya. Wah, 2 tahun lalu tadi 2 dia tahun bilang. lalu udah lama sekali. Perkara ini kan baru kemarin. Jadi udah dikondisikan nih. Tolong penonton sekali lagi saya itu Ini makaroni Pak, ketahuan Pak kalau orang bohong. Bohong itu dalam bahasa yang Anda pahami, Anda jago di situ, Anda ahli di situ. Apa arti bohong? Ya. Dalam Jelaskan. istilah bahasa ini ya, ahli bohong. Bohong itu apa? Apa bohong itu? Bohong itu lancung yang tidak benar yang. Tidak benar. Pernyataannya yang Jokowi omong benar apa tidak? Tidak. Tidak ada, itu jelas. Ya, udah jelas itu. Sekarang saya tanya Anda pernah lihat kayak ijazah aslinya Jokowi? Tidak. Tidak pernah. Kok Anda sesumber ngomong, jangan ngomong kalau Anda yakini. Anda yakin nggak pernah lihat aja, Anda ngomong yang sebaliknya. Bagaimana teori Anda tadi? Sopan santunnya apa Anda? Juga mengatakan saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Sopan santun apa Anda? Nah, ini kabur maktun indallahi antakulu malatabalun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi yang saya hormati, ahli, ya saksi ahli atau keterangan ahli. Dengan pengetahuannya, kita sama-sama orang sekolah istilahnya, itu ada definisi-definisi, yaitu kebenaran misalnya. Menurut ahli, kebenaran itu apa? Kebenaran itu ya antitesa ya, sintesa sorry. Ya apa? Rumusannya apa? Jadi kebenaran itu sebagai sebuah postulat yang diakui atau diterima sebagai sesuatu yang tidak keliru atau sesuatu yang berterima secara akal sehat. Ya apa yang diterimanya? Ya apa dulu kebenarannya, ya informasi tentu saja bahwa Ya. kebenaran itu informasi. Jadi kemampuan mendefinisikan itu harus penting sebagai ahli. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya bisa merumuskan bahwa benar atau kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Seperti Anda semua tadi kan? Konsistensi. Ya itulah kebenaran, konsistensi. Orang yang konsisten pasti benar. Kemudian yang kedua, saya kagum sama Anda, banyak istilah-istilah ya. Itu membantu berpikir. Nah, sehingga bisakah Anda merumuskan apa itu berpikir? Berpikir ialah Sebuah proses yang hanya bisa dilakukan oleh manusia untuk memaksimalkan, untuk memberdayakan potensi akalnya ya, agar dia memperoleh apa yang disebut dengan simpulan. itu proses, tapi berpikirnya itu sendiri apa? Itu menandai proses dalam bahasa Indonesia itu tindakan. Ya, ada proses, ada hasil. Yang saya tanya hasil berpikir, apa berpikir itu? Kalau hasil ya pikiran, pikiran itu ya output.
Anda sendiri dalam berbahasa saja sudah keliru. Harus saya jelaskan apa makna ya. Jangan-jangan nggak belajar bahasa Indonesia. Ada juga keliru sih. Sebentar, Pak Bambang sabar dulu, Pak Bambang sabar dulu, Udah menilai dan menjustifikasi orang ya. Ya, Anda tahu apa gitu kan nggak tahu. Di sini aja Anda udah subjektif ya. Nah, Gini, saksi menjelaskan aja, saksi bersumpah sesuai keahliannya. Ya. Iya, ya pengetahuan Anda. Ber Oke. dalam bahasa Indonesia itu menandai tindakan yang mulia. Iya. ya makanya tindakan berpikir. Apa? Tindakan berpikir itu apa? Berpikir proses yang dilakukan oleh seorang manusia. Itu dan hanya proses. bisa dilakukan oleh manusia. Yang saya mau tindakannya. Apa? Tindakan dalam berpikirnya. Ada 7 ya, bisa mengevaluasi, bisa mensintesi, bisa mendeskripsi, bisa menilai. Nah itu lagi. Kita memang bisa beda pendapat. Tapi berpikir itu supaya kita jelas dan exactly ya, semua orang bisa merasakannya dan berpikir, yaitu kemampuan kita semua ini sebagai manusia untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, pertanyaan seriusnya sebagai ahli Anda ya. Mengapa Anda di dalam penjelasannya ini saya baca di sini Anda telah menyimpulkan semua keterangan tadi, kesimpulannya ada di sini, yaitu dapat ahli jelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemilik atau pengguna pengakses pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong. Anda loh udah menilai begini. Tak pasti dan berlebihan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Selain itu, posting juga memuat adanya pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan sara. Dalam hal ini, terhadap golongan guru yang diserang, harkat martabatnya karena dituduh telah berbohong. Ini Anda bersaksi dengan satu dasar yang asertif bahasanya Anda ya. Kemudian Anda tidak bisa memverifikasi, tapi kemudian Anda akhirnya mengidentifikasi. Itu omongan Anda juga ini, ada di sini. Bagaimana lompatan berpikirnya dari asertif, kemudian Anda memverifikasi, tidak bisa, kemudian mengidentifikasi. Ini kan sudah identifikasi, dia berbohong, dia membuat keonaran, dia membuat hal-hal yang dimaksud juga penistaan agama. Dasar teori apa Anda bisa mengatakan begini? Padahal faktanya Anda sendiri nggak tahu. Satu lagi pernyataan Anda tadi, harusnya orang yang berani menyatakan ini palsu harus bisa memberikan yang asli. Tapi di sisi lain Anda membenarkan juga Bambang Tri dalam arti dia sudah melakukan proses penelitian 3 tahun, ada ciri-cirinya sudah dibuktikan depan hakim, stempelnya aja beda, tahunnya beda. Anda nggak tahu itu, tapi Anda sok tahu gitu loh ya. Mengatakan langsung ini berbohong berapa, dari mana Anda dasar berbohong? Jadi pertanyaannya apa ini Pak? Pertanyaannya dasar kesimpulan ini berbohong tuh apa? Kebenaran aja dia nggak paham tadi. Ini berpikir aja nggak bisa. Ini ada Nah oleh karena itu majelis dalam hakim, BAP saudara, ini disampaikan oleh Pak PH penasihat hukum tadi, kata-kata tadi itu ada. Jadi ditanyakan dasar ya, dasar Anda menyampaikan kesaksian seperti itu apa? Itu aja, silakan dijawab. Ya. Yang pertama ingin saya nyatakan, sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa ada ciri-ciri adanya kalimat bohong. Tadi udah disampaikan kalimat. di sini nggak ada ciri-ciri, langsung menyatakan, menjustifikasi. Apa yang saya nyatakan di pengadilan secara langsung ini adalah itu yang harus diakui. Bukan yang di BAP ini. Bukan. Tolong dicabut. Saya tegaskan kembali. Tolong dicabut ini. Saya tegaskan dulu. Di dalam BAP nomor Panitra, tolong Pak Panitra. 7 ya, itu saudara menjelaskan, dapat saya jelaskan tindakan yang telah dilakukan pemilik, pengguna, pengakses, pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong, tak pasti, berlebihan, dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Ini apakah
kesaksian saudara pada saat diperiksa di penyidik sehingga ada muncul kalimat ini. Ya, yang itu saya revisi yang mulia. Ada ciri yang mulia. Jadi ini bukan kalimat saudara. Ya, saya yang mulia itu. Enggak, supaya dibenarkan di berubah sini. ini. Pak Ini yang penasihat ngetik hukum kan- ini akan keberatan kalau ini pernyataan ini bukan pernyataan Anda gitu loh. Ini Itu betul pernyataan pernyataan saya. Anda atau bukan? Pernyataan saya yang mulia itu saya 2 tahun yang lalu tentu saja akan saya revisi. Kok 2 tahun lalu ya? Oh, lama sekali. Wah, baru sih, Masya Allah. Ini kan saudara diperiksa kapan? Diperiksa di penyidik kapan? Lupa saya yang mulia. Wah, 2 tahun lalu tadi 2 dia tahun bilang. lalu udah lama sekali. Perkara ini kan baru kemarin. Jadi udah dikondisikan nih. Tolong penonton sekali lagi saya itu Ini sudah makarallah supaya Pak, tenang. ketahuan Pak kalau orang bohong. Anda Oke. jujur, 2 tahun lalu atau kapan diperiksa? Lupa saya. Orang ahli kok lupa? Nggak boleh, saya bukan robot, Pak. Nggak boleh, karena Anda bersaksi. Anda udah menyatakan orang bersalah. Masa saya harus ingat waktu itu kapan diperiksa? Enggak, saksi tidak harus. Tapi setidaknya saudara kan Kalau gambaran. pertanyaan Anda masa sih Anda bilang ini bersalah, padahal Anda nggak tahu? Ayo, masa sih? Kan nggak bisa juga. Janganlah merasa ahli tapi nggak ahli gitu loh. sebentar. Selanjutnya. Penonton tenang ya, penonton tenang. Jangan, dia udah menilai saya nggak ngerti bahasa. Biarin aja saya nilai begitu yang mulia. 2 tahun amnesia. Sudah, terdakwa nanti dulu. Biar dilanjutkan pertanyaannya. Nah, sebagai ahli, bahkan saya lihat Anda profesor luar biasa, anugerah Allah. Anda punya teori nggak? Siap. Teori Anda punya nggak? Apa teori Anda? Saya silakan baca aja karya saya, Pak. Saya tidak akan seperti Bambang Tri yang melakukan penelitian, tidak saya diseminasi. Saya selalu menulis di jurnal dan banyak tulisan-tulisan Enggak, saya. teorinya apa? Itu kan pustaka. Kalau Einstein teorinya relativitas. Anda apa teori Anda? Saya lebih ke dalam kesantunan berbahasa saya. Apa? Politeness, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Coba diteorikan bagaimana penjelasannya supaya nanti bisa menjelaskan. Saudara kok ini- selaku ahli kan pernah punya penelitian, pasti punya teori kan gitu loh, yang saudara pegang itu teori. Nah, apalagi sudah doktor kan biasanya kalau doktor Sehingga itu kan jadi punya disertasi. teori. Oke, disertasi kan mesti ada teorinya. Baik. Iya. Saya menggagas teori tentang politeness yang mulia. Teori tentang kesantunan berbahasa yang dikaitkan dengan kutub wajah negatif dan positif yang mulia. Kok- Jadi kesantunan berbahasa itu selalu dikaitkan dengan hilangnya wajah seseorang atau malu yang mulia. Jadi tuturan yang tidak santun itu tuturan yang dikatakan sebagai FTA, face restricting act yang mulia. Sebagai Kesantunan. tindakan yang mengancam wajah. Kesantunan berbahasa, kesantunan Ya. berbahasa berpengaruh kepada wajah. Wajah seseorang. Oh, Jadi itu tuturan teori. yang tidak santun itu tuturan yang dapat membuat malu Oke. wajah Itu orang. teorinya. Oke. Itu mah bukan teori. Kita orang Sunda ya. Apa-apa. Iya makanya dari dulu udah Sama-sama diajarin orang bahasa Bandung, ya. Sunda itu ada yang halus, ada yang kasar, kumaha aing, tidak lah. semua bahasa jadi memang itu level. teori yang sudah bukan teori, sudah fakta. Anda merumuskan boleh, tapi jangan klaim itu teori Anda. Itu udah ada kok sejak dulu, ini belum lahir aja udah ada itu. Kemudian yang ini, Anda pakai bahasa tadi, bahasa dari Bambang Tri ini mengancam katanya. Ya, Buat saya dan lain pendukung ini ada yang ada, memang ini penelitian kecil-kecilan. Apa ada yang dinyatakan Bambang Tri ancaman? Buat saya tidak ada. Semua juga nggak ada. Yang ada kepo. Kepo itu rasa ingin tahu. Saya mau membela ini karena rasa ingin tahu. Kok bener apa bener Jokowi ini ijazahnya palsu? Jadi nggak ada yang merasa terancam saya. Saya kepengen tahu. Dan ternyata sudah 16 saksi. Fakta loh. Nggak ada yang pernah lihat ijazahnya. Nah sekarang saya tanya Anda pernah lihat nggak ijazah aslinya Jokowi? tidak. Tidak pernah. Kok Anda sesumber ngomong, jangan ngomong kalau nggak Anda yakini. Anda yakin nggak pernah lihat aja, Anda ngomong yang sebaliknya. Bagaimana teori Anda tadi? Sopan santunnya apa Anda? Juga mengatakan saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Sopan santun apa Anda? Nah ini kabur maqtan indallahi antakulu malatafalun. Ya. Kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Azab Allah besar itu.
Nah, oleh karena itulah, Lanjut pertanyaannya. dalam pengertian kalimat mengancam tadi, perlu kita debat secara ilmiah. Faktanya nggak ada yang terancam. Faktanya orang banyaknya ingin tahu. Betul? Itu fakta. Siapa yang terancam? Kamu terancam. Kenapa terancam kamu? Orang persoalannya ijazahnya Jokowi. Yang kedua, ini dinyatakan bohong. Mana lebih jelas? Tahun 2014 Jokowi mengatakan buyback Indosat. Faktanya nggak ada. 2014. Mobil SMK. Faktanya mobil gaib. Ya, itu bohong atau apa? Sebentar, pertanyaannya ini masalah bahasa atau masalah Iya, fakta? bahasa. Ya. Apa yang diucapkan Jokowi bahasanya itu sekarang kenyataannya nggak ada, bohong apa tidak? Coba saksi ahli. Saudara mau menjawab atau belum? Di luar konteks. Oh, di luar konteks apa? Ini tentang Jokowi kok. Sebentar, Nah, inilah, penonton saudara, harap tenang. logika. Sekali lagi saya ingatkan, ya, penonton, Ya. ya. Nggak, ya makanya ini kan lagi berdebat ilmu, biarlah yang mulia. Maunya menilai saja. Apa saya nggak benar, apa dia nggak benar. Ya, gitu. tolong pertanyaannya juga jangan provokatif sehingga Bukan penonton provokatif, itu- kan ya. kata dia, ada kalimat lagi dia bilang harus dibandingkan, betul? Ya. Saya bandingkan bohong yang dilakukan Jokowi dengan apa yang dilakukan sekarang. Anda bilang dia bohong, mana yang bohong? Bisa saudara jawab? Ya, tidak harus saya jawab yang itu. Ya, itu pengecut, gak ilmiah Anda. Ya. Ya, soalnya- Kalau ilmiah itu harus berani. Ya, saksi memang tidak Iya, bisa tidak bisa dipaksa. dipaksa, Tapi ya, ya. sebagai ahli bahasa, ya, coba Anda udah ditanyakan cerdas, yang berkaitan tapi dengan pengecut. bahasa, Bagaimana? berkaitan dengan bahasa yang disampaikan dalam konten itu, coba dibatasi. Atau jelaskanlah, bohong itu dalam bahasa yang Anda pahami, Anda jago di situ, Anda ahli di situ, apa arti bohong? Ya, dalam Jelaskan. istilah bahasa ini, ya, ahli bohong itu apa? Apa bohong itu? Bohong itu lancung yang mulia, tidak benar yang mulia. Tidak benar. Penyataannya yang Jokowi omong benar apa tidak? Tidak. Tidak ada, itu jelas. Ya, udah jelas itu. Nah, kemudian kalau beberapa hal yang tadi sudah Anda sendiri, dan ini Anda tadi belum ada kejelasan nih, apa yang di kalimat di sini Anda cabut apa tidak? Itu tadi. Ya, jangan nengok ke jaksa. Ya, sebentar, di sini. Apa kok? Ke sini. Kamu dihadirkan jaksa dikondisikan ya? ahli di sini, ya. Jadi tadi kalimat Yang poin ada- berapa yang mau direvisi, silakan. Poin ke 7 itu yang tadi saya sampaikan, itu pernyataan Di BAP, Anda pada saat yang di diperiksa BAP. di penyidik, di BAP, Saya revisi yang mulia. Jadi Oh, revisi. direvisi. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? jadi ada ciri-ciri yang mulia. Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kalimat di dalam konten itu ada ciri-ciri yang menunjukkan apa? Siap ya. Menunjukkan nah, ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri kebohongan. Ciri-ciri sebagai yang teridentifikasi sebagai bentuk kalimat bohong, tak pasti yang mulia. Tak pastinya ya saya lihat ya, karena tadi yang sudah saya nyatakan bahwa ketika dia sendiri belum mampu membuktikan mana atau belum Yeah. mampu menunjukkan mana bentuk yang aslinya, maka Yeah. sepanjang itu pula dia dikatakan tidak mampu membuktikan Yeah. rujukan kebalikan apa yang dia nyatakan sebagai sebuah negasi yang Ya, jadi intinya di kalimat ini kan saudara sudah menyampaikan ini menyebarkan berita bohong, bukan ciri-ciri, tapi sekarang diralat, ya. Jadi saudara menyampaikan itu ada ciri. ya. Ciri di dalam kalimat itu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan di sana itu ada unsur kebohongan, gitu. Ya. Ya. Soalnya yang kita pakai terus terang aja pendapat Anda di persidangan ini, bukan kita tidak mengacu ke BAP, ya. Meskipun saudara diperiksa BAP banyak sekali, ini kan tidak semuanya akan kita gunakan, oke? Oke. Monggo, silakan. Jadi Lanjut. saya menduga Ya. ada ahli yang ciri-cirinya berbohong, Pak. Nah, itu saya kira. Sama juga begitu, boleh dong Oke, ciri-ciri. itu justifikasi dan nanti. Ya, sudah. Oke. Silakan. Kemudian Pertanyaannya Ya, pertanyaan aja. Oke. di dalam kalimat ini jelas sudah menilai, ya, memang hak ahli boleh menilai, tapi Anda tidak konsisten dalam dua hal. Tidak mau masuk ranah agama, tidak mau masuk ke ranah pidana. Tapi Anda di sini sudah masuk ranah pidana dan agama. Bahwa ini dia berbohong, dia ini sudah membuat keonaran. Padahal onar aja Anda sendiri mendefinisikan cuma gelisah. Nah, jadi
Anda di sini ahli agama, ahli pidana, apa ahli bahasa? Ahli Sudah bahasa. dijelaskan tadi ahli bahasa. Sudah, karena ahli bahasa Anda sadar ini salah, Anda revisi. Ya, jadi ciri-ciri ahli yang berbohong sudah ketahuan gitu loh. Ya, ayo udah. Pertanyaan Nah, berikutnya, sekarang ya. yang selanjutnya saya kira kita bagi-bagilah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.